Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, aku akan memberikan kepadamu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Pergilah sekalian bekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai ke masuk yang terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah satu dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita sudah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, kalau kita berbicara mengenai upah itu dalam arti rezeki, memang sangat untung orang yang bekerja dari jam 5 sampai sore dibanding dengan yang seharian suntuk bekerja. Tapi kalau itu upah dalam arti gaji. Tapi kalau kita bisa melihat dalam hidup ini, upah kita apa? Yaitu surga. Kalau kita berbicara tentang surga, saya mau tanya dulu, kalau orang yang dari jam 5 nanti sampai jam sore itu bekerja kira-kira hanya 1 jam. Jam 3 sampai sore kira-kira 3 jam. Baik, dari yang itu kita bisa melihat kalau upah hidup adalah surga. Kira-kira orang yang 1 tahun aja umurnya, misalnya kita dalam arti hari itu kita ibaratkan dengan tahun. Kalau hanya 1 tahun saja lalu dipanggil Tuhan, upahnya juga surga. Tetapi orang yang umurnya sampai 100 tahun, karena 10 jam bekerja misalnya, upahnya juga surga. Orang tidak akan mempertanyakan hal itu lagi. Oh, saya harus sampai surga tingkat 10 misalnya yang 100 tahun umurnya. Tidak bisa menuntut seperti itu juga. Semua orang mendapatkan upah yang sama, yaitu kebahagiaan di surga. Ibu, bapak, saudara-saudara terkasih. Tetapi kalau orang dalam arti upah seperti ini, orang mengatakan bahwa orang yang kerja 1 jam mendapatkan upah yang sama dengan yang 10 jam itu. Orang mengatakan bahwa beruntunglah orang yang hanya bekerja 1 jam. Tetapi kalau orang itu kerja itu diibaratkan dengan hidup, kalau orang itu umurnya 100 tahun dibandingkan dengan orang yang 1 tahun sama-sama masuk surga, dikatakan yang untung yang mana? Yang 1 tahun. Yang untung dia hanya hidup 1 tahun tetapi masuk surga. Sedangkan kalau yang hidup 100 tahun, kasihan, tertatih-tatih, bahkan sampai pikun dan sebagainya, dan kasihan orang yang misalnya itu merawatnya. Ibu, bapak, saudara terkasih, jadi kita bisa melihat dari sudut pandang mana kita melihatnya.
Nah, Tuhan Yesus mengharapkan kita berpikir soal hal ini. Bukan pertama-tama upah untuk kesenangan, untuk rezeki, lalu kita bisa berfoya-foya. Bukan. Tetapi ini adalah tanggung jawab. Ada sesuatu yang diingatkan akan kita bahwa kita harus tetap serius. Tidak ada alasan sedikit pun untuk tidak melakukan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Karena kita akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang kita butuhkan yang akan diberikan oleh Tuhan, bukan yang kita inginkan, tetapi kita butuhkan. Karena kalau yang dibutuhkan berarti tanda bahwa Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, maka mari kita mencoba untuk serius dalam kehidupan sehari-hari supaya kita mampu untuk ditemukan oleh Tuhan adalah pekerja yang serius untuk mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Selamat merenung.